Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan komunitas KVI Virtual Koordinator Indonesia Community Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini bersama saya Fajar Trihatmoko dari SD Muhammadiyah Kayen yang kali ini memperoleh ketugasan di KVI sebagai Kominfo. Kali ini kita akan belajar mengenai game edukasi. Baik, game edukasi adalah permainan edukatif didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang sangat menyenangkan dan merupakan alat pendidikan yang bersifat mendidik. Game edukasi adalah salah satu jenis media yang digunakan dalam memberikan pengajaran yang berupa permainan dengan tujuan untuk merangsang daya pikir dan meningkatkan konsentrasi melalui media yang unik dan menarik. Oke, kemudian game, manfaat game edukasi yaitu sebagai media pembelajaran untuk menyampaikan informasi, ilmu pengetahuan atau materi pelajaran secara interaktif dan menarik bagi anak. Dan game edukasi dapat merangsang pikiran dan kreativitas anak. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu game edukasi dapat digunakan sebagai sarana mengevaluasi hasil pembelajaran. Nah, kali ini kita akan menengok macam-macam game edukasi, yaitu ada berupa word wall, Kahoot, dan quizzes. Namun kali ini kita akan membahas mengenai quizzes. Seperti apakah quizzes dari game edukasi ini? Oke, selamat datang di menu quizzes. Kali ini kita sudah masuk di quizzes. Oke, Bapak Ibu sekalian, quizzes ini di sebelah kiri ada menunya yang cukup banyak, yaitu menu pencarian, menu quiz, di mana menu di quiz yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Kemudian ada menu hasil, kelas, pengaturan, meme, koleksi, profil, dan menu untuk keluar. Kali ini kita akan membahas mengenai menu pelajaran. Oke, dari fitur quizzes ini kita bisa membuat quiz baru maupun menu pelajaran. Nah, karena fitur game edukatif yang terbaru ya di quizzes yaitu menu pelajaran. Dari menu pelajaran ini kita diminta untuk membuat judulnya dulu. Setelah kita memberikan judul, maka kita pilih mata pelajaran yang relevan dengan judul yang kita buat. Setelah klik berikutnya, nanti akan memperoleh menu berupa menu tema, template tema. Setelah kita pilih template tema, kita klik berikutnya. Ketika kita sudah mengklik berikutnya, maka akan tampil menu berupa menu presentasi. Sebelah kiri merupakan menu slide, teks, media, shape, dan tabel. Dari media ini kita bisa menyisipkan gambar, video, maupun audio. Dari shape ini kita bisa menyisipkan bentuk-bentuk shape. Dalam menu tabel ini kita bisa memasukkan jumlah dari tabel, jumlah baris dan kolom pada tabel. Oke Bapak Ibu, di sebelah ke kiri bawah terdapat menu tambahkan slide. Nah, perbedaan dari menu presentasi pada Canva maupun PowerPoint yaitu terletak pada menu Short on Teleport dan pemilihan kuisnya atau question yang ada di dalam pembelajaran slide. Jadi Bapak Ibu ketika membuat slide pembelajaran sesudah menjelaskan materi, maka Bapak Ibu bisa menyisipkan berupa pertanyaan-pertanyaan singkat yang bisa diberikan kepada siswa. Contoh, kita pilih pilihan ganda, kita klik pilihan ganda, maka proses ini quizzes akan memasukkan slide berupa pilihan ganda.
dan kita bisa memasukkan pertanyaan. Contoh 3 kalikan 2, maka kita berikan opsi jawaban 2, 4, 6, 8. Setelah kita memberikan opsi jawaban, kita berikan tanda centang manakah pilihan jawaban yang benar untuk pertanyaan ini. Kita pilih jawaban, dan setelah kita menentukan pilihan jawaban, kita tentukan waktu pengerjaan siswa dalam sekali menjawab soal. Bapak Ibu, ketika kita sudah menjawab soal ini, maka kita tentu memilih menu. Di bawah ini ada pilihan menu lebih dari satu jawaban yang benar. Jika ternyata Bapak Ibu membuat soal memiliki 2 jawaban, maka bisa mengaktifkan menu ini. Jika tidak, maka bisa hentikan menu ini. Bapak Ibu, selain menu slide question pertanyaan ini, tentu tadi yang saya katakan ada menu teleport, di mana kita bisa menyisipkan soal-soal yang telah dibuat oleh akun-akun Quizzes yang dipublikasi. Dengan cara klik search on teleport, maka kita akan disediakan menu sebelah kanan tampil, dan kita bisa menggunakan kata kunci pencarian. Setelah kita memberikan kata kunci pencarian, kita bisa pilih menu quiz yang telah dibuat oleh para pembuat kuis yang ikut di platform Quizzes. Contoh, kita pilih di sini ada soal, kita bisa sisipkan soal dengan cara tambahkan pertanyaan, maupun kita bisa menambahkan semua pertanyaan sekaligus dengan satu klik. Tidak hanya menambahkan satu, terkecuali jika Bapak Ibu ingin memilih soal yang menurut Bapak Ibu menarik untuk dijadikan pertanyaan kepada siswa. Contoh, saya memasukkan satu pertanyaan, maka otomatis soal masuk pada presentasi yang telah dibuat. Oke, Bapak Ibu, setelah kita memasukkan ini, terdapat menu centang yang sudah benar jawabannya. Ketika kita sudah membuat pertanyaan, maka selanjutnya kita simpan pelajaran yang telah kita buat. Oke, tahapan setelah kita klik simpan, ternyata Quizzes meminta ada gambar yang perlu kita sisipkan di sini. Karena kita tadi yang relevan adalah matematika, maka kita bisa mencari di kata kunci pencarian matematika. Pilihlah salah satu gambar yang menurut Bapak Ibu bagus, dan kita klik sisipkan di sini. Oke, setelah kita memasukkan gambar, kita bisa ganti bahasa, kelas, dan ketentuan private maupun publik. Oke, setelah itu kita klik simpan. Menu setelah klik simpan memperoleh menu mulai pelajaran langsung maupun berikan pekerjaan rumah. Maksudnya, slide yang telah kita buat bisa menjadikan pekerjaan rumah maupun langsung. Namun ketika Bapak Ibu pelajaran di sekolah, maka bisa dipergunakan secara mulai pelajaran langsung. Setelah klik pelajaran langsung, ada beberapa informasi-informasi yang akan disampaikan oleh Quizzes kepada kita. Jika sudah terbaca semuanya, maka kita bisa mengklik presentasikan. Menu selanjutnya yaitu ketika kita sudah klik mulai pelajaran langsung, maka kita akan ditampilkan informasi berupa anak untuk meminta join ke dalam web Quizzes dan memasukkan
kode permainan yang telah kita buat. Kemudian sambil menunggu anak-anak, kita bisa mengetahui nama anak-anak yang ada di menu bawah sini. Jika tidak ada anak-anak, maka di presentasi tidak bisa dimulai. Jadi kita minimal ada salah satu anak masuk pada menu memasuki pelajaran. Setelah itu kita bisa mengklik mulai dari pelajaran yang telah kita buat. Setelah itu kita akan mengetahui Bapak Ibu, ternyata di sini ada menu, di mana menu ketika anak tersebut ternyata keluar sendiri dari menu quizzes atau dari presentasi quizzes, maka anak-anak bisa masuk lagi dengan kode yang sama. Jadi tidak merasa kebingungan ketika anak tersebut sudah tertinggal, tinggal masuk lagi untuk memasukkan kode yang telah ada. Selanjutnya di sini terdapat menu Live Whiteboard, di mana papan tulis secara langsung, maka kita bisa mencoret-coret di mana yang menurut kita akan kita jelaskan, yang kita materikan, sambil menjelaskan materi seperti itu. Di sini terdapat menu peringkat, papan peringkat, dan di sini terdapat menu slide. Jika Bapak Ibu ingin langsung lompat ke slide yang kedua, tinggal langsung klik slide yang kedua, atau langsung lompat langsung ke slide yang ketiga, tinggal klik slide yang ketiga. Volume, di sini ada menu pengaturan, dan ini kita langsung ke soal slide yang kedua. Ketika slide yang kedua berupa pertanyaan, peserta yang telah melihat jawaban dan menjawab akan terlihat di sini. Setelah mengerjakan, maka akan muncul peringkat. Nah, ini Bapak Ibu yang dimaksud kekreativitasan, menumbuhkan kekreativitasan, menumbuhkan rasa semangat belajar, di mana peserta akan mengetahui peringkat yang telah mereka peroleh atau poin yang telah mereka peroleh, maka mereka akan bersemangat menjawab secara cepat, singkat, dan benar. Oke, kita lanjut ke slide yang ketiga. Ini adalah soal yang telah kita Oke Bapak Ibu, itu dalam kegiatan quizzes, game edukasi yang cukup menyenangkan, dan kita bisa mengetahui tampilan grafik di mana anak mengerjakan soalnya, dia menjawab soalnya. Kemudian kita bisa melihat tampilan pertanyaan dan peserta yang sudah menjawab. Jika peserta sudah menjawab, maka tandanya gambar itu akan terlihat dengan jelas. Namun, bila anak tersebut tidak menjawab, maka gambar itu akan berwarna hitam putih. Oke Bapak Ibu, ketika kita sudah selesai menjelaskan materi, kita bisa mengakhiri materi dan ada penjelasan, dan jika mengakhiri kita klik iya. Kemudian kita bisa melihat laporan atau kita mengulangi lagi presentasinya atau kembali ke beranda. Tentu kita bisa melihat dari laporan ini, yaitu sebagai berikut, yakni tersajikan berupa peserta yang telah mengerjakan pertanyaan, di mana pertanyaan nomor 1 memiliki berapa peserta yang menjawab benar dan berapa peserta yang menjawab salah, dan keseluruhan dalam artian keseluruhan soal dalam menjawab.
Bapak Ibu, di sini juga tersedia fitur untuk mendownload hasil pekerjaan siswa secara langsung dalam bentuk Excel maupun PDF. Tambahan lagi, di Quizzes terdapat menu pencarian. Menu pencarian ini sangat menguntungkan bagi kita ketika kita membutuhkan soal secara dadakan, di mana waktu pembelajaran masih tersisa banyak dan anak-anak sudah selesai mengerjakan soal yang telah kita buat. Kita bisa mencari soal yang terbaru. Contoh, saya mencari soal kelas 5 tema 8, maka akan tampil kuis maupun pelajaran yang bisa kita gunakan. Jika kita fokus pada kuis, kita bisa milih menu kuis. Jika kita fokus pada pelajaran, bisa milih menu pelajaran. Kita bisa gunakan dengan cara mengekliknya, kemudian kita bisa mulai secara kuis secara langsung atau memberikan pekerjaan rumah. Sekian dari penjelasan saya mengenai game edukasi dari Quizzes. Insya Allah sangat banyak fitur yang kita perlu saya jelaskan, namun ini saja. Mungkin Bapak Ibu akan lebih bisa improvisasi mengetahui apa saja yang ada di dalam Quizzes. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KKVI.